Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Erviana Novitasari dalam podcast Merdeka dalam Berpikir. Halo teman-teman semuanya, sekarang sudah bersama dengan narasumber kece nih, namanya Kak Hanif. Kak Hanif boleh disapa dong penonton-penonton setia kita? Halo teman-teman. Baik. Halo Kak Hanif. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat nih. Seneng banget bisa diundang ke podcast yang menarik ini. Wah, makasih Kak. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu nih, Kak Hanif seorang atlet sepak bola yang keren banget loh. Oh iya Kak, nanti kita bahas topik podcast secara obrolan santai aja ya. Nah, Kak Hanif sekarang lagi sibuk apa nih pertama-tama? Dari sosial medianya, kelihatannya cowok-cowok yang sering banget di lapangan. Iya, bener banget. Akhir-akhir ini lebih sibuk di lapangan. Wah, sibuk di lapangan. Kira-kira di lapangan itu sibuk ngapain ya, Kak? Latihan atau ada hal-hal yang lain? Iya, bener. Latihan dan sparring untuk persiapan Porprov 2023. Oh, kece banget nih memang Kak Hanif. Memang latihannya setiap hari atau ada hari-hari tertentu nih Kak? Iya, latihannya setiap hari. Tapi kadang kalau seumpama sparringnya di hari Sabtu, itu di hari Minggu dan hari Senin latihannya rest atau libur. Wah, keren banget nih semangatnya Kak Hanif sebagai generasi muda. Oke Kak, jadi topik yang akan kita bahas di podcast hari ini yaitu pemerintahan yang sehat. Menurut Kak Hanif sendiri, bagaimana sih pendapat Kakak tentang pemerintahan kita di Indonesia saat ini? Menurut saya, pemerintahan di Indonesia masih banyak kekurangan. Banyak program yang seharusnya dikerjakan tidak terrealisasikan dengan baik, seperti program-program untuk kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih banyak kasus-kasus yang menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun. Nah, menarik sekali ya Kak. Sesuai topik kita hari ini, menurut Kak Hanif, sekali lagi, kira-kira apa sih pemerintahan yang sehat itu? Menurut saya, pemerintahan yang sehat itu sebuah sistem pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Saya setuju sih Kak, pemerintah yang sehat tentu harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan gak lupa selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi bagaimana ya Kak kita bisa memastikan bahwa pemerintahan kita di Indonesia ini tentunya sudah sehat atau belum? Ya, pernah sih saya dengar soal itu. Saya cuman mengerti sekitar 5 nih
ada keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kepemimpinan yang baik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, nah mungkin dari saya dan juga penonton nih, banyak yang bingung nih Kak, dari kelima indikator yang Kakak sebutkan tadi, bagaimana sih maksudnya? Ya, yang pertama saya katakan tadi ada keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Maksudnya, di sini pemerintahan harus mengungkapkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada sistem pengawasan dan penegak hukum yang kuat. Yang dimaksud dalam indikator ini yaitu ketika sistem pengawasan kuat dan penegakan hukum berjalan dengan baik, maka dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oke, boleh saya contohkan? Mungkin penyalahgunaan kekuasaan di sini apa seperti kasus-kasus pelecehan seksual yang sudah banyak terjadi, bahkan beritanya sudah banyak menyebar luas di Indonesia, melibatkan pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh terkenal di Indonesia yang seharusnya menjadi contoh masyarakat, malah menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Ya, betul sekali. Kadang dari aparatur negara sendiri yang membuat pemerintahan di Indonesia tidak sehat, sehingga dicap kurang baik oleh masyarakat. Lalu tadi kalau tidak salah ada indikator partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Itu apakah yang dimaksud pemerintah, khususnya anggota dewan, sebagai wakil rakyat harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan publik? Apa seperti itu ya, Kak? Ya, betul begitu. Sangat tidak baik jika aspirasi dari masyarakat hanya dijadikan sebagai masukan tanpa ada usaha perubahan atau pengelolaan dari pemerintah sendiri. Saya setuju sih, Kak. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat sendiri? Berhubung masyarakat di sini merupakan aspek penting dari pemerintahan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan publik. Selain itu, pemerintah juga harus berusaha untuk menjalin dialog dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Sangat masuk akal sekali ya, Kak. Masyarakat dan pemerintah harus saling timbal balik agar negara ini lebih baik. Oke, boleh dilanjut untuk 2 indikator yang terakhir kalau tidak salah tadi. Ya, yang keempat yaitu tadi ada kepemimpinan yang baik. Ini sangat penting dalam
memastikan bahwa pemerintah berjalan dengan baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Wah, bener sih. Kalau pemimpinnya gak baik, bisa-bisa aparatur negaranya juga ikut gak baik dan berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat. Padahal di sini masyarakat harus diayomi dengan nyaman dan tentram ya, Kak. Betul. Yang terakhir ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat berdasarkan pemahaman yang baik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi dari pemerintah sendiri berarti harus memperkerjakan orang-orang yang memiliki pemahaman yang unggul dan tidak sembarang rekrutmen, harus punya dedikasi yang tinggi sebagai pemerintah negara. Apakah seperti itu, Kak? Ya, sangat betul sekali seperti itu. Oke, pasti di setiap keinginan selalu ada tantangan nih, Kak. Kira-kira kalau permasalahannya ingin pemerintahan yang sehat seperti saat ini, apa sih tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan pemerintah yang sehat di Indonesia? Menurut saya, tantangan utama dalam menciptakan pemerintahan yang sehat di Indonesia adalah korupsi dan birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Korupsi ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membuat pelayanan publik tidak efisien. Sedangkan birokrasi yang lambat dan tidak efisien dapat menghambat kemajuan dan perkembangan negara sehingga mempersulit pelaksanaan program-program dan kebijakan pemerintah serta pengembangan investasi dan bisnis di Indonesia. Benar banget, Kak. Bahkan menurut data yang saya temukan nih dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari tahun 2004 sampai Oktober 2022 ada sekitar 1.310 kasus dan 79 diantaranya terjadi di tahun 2022. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2022 Indonesia nih Kak meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sungguh ya, berita ini sangat memilukan. Mendapatkan peringkat bukan karena prestasi negara, itu sangat menyedihkan ya Kak. Iya, memilukan sekali ya beritanya. Tapi tantangan ini sebenarnya bisa diatasi sih. Oke, semoga tahun-tahun mendatang gak tambah melejit nih kasusnya. Mungkin ada lagi tantangan yang dihadapi selain dua masalah utama tadi. Masalah keamanan juga menjadi isu penting dalam pemerintah Indonesia loh Kak. Terdapat berbagai ancaman keamanan seperti terorisme, narkoba, dan konflik antar suku atau agama. Pemerintahan Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini,
Namun, tantangan keamanan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh dan berkembang, namun masih terdapat kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebenarnya banyak banget masalah yang dihadapi Indonesia ini. Wah, dengan masalah sebanyak ini ya, ada apa aja tadi? Banyak banget ya yang kita bahas masalah-masalah di Indonesia. Kira-kira gimana nih Kak solusinya? Menurut saya sendiri, solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik sih. Dalam arti mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan program-program benar terlaksana dengan baik. Juga kita perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian di sektor publik dengan melibatkan pihak-pihak independen dan proses pengawasan. Halo Kak. Iya nih, maaf Kak. Kita lanjut ya. Ya, boleh Kak. Tadi sampai mana ya kira-kira? Tadi sampai solusi dari masalah yang ada di Indonesia, Kak. Oh iya, dari ini kita perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian di sektor publik dengan melibatkan pihak-pihak independen dalam proses pengawasan serta LSM atau media independen. Sepakat sih Kak, ternyata banyak banget ya solusinya yang bisa kita lakukan. Gak hanya melihat masalah-masalah saja, tapi kita juga bisa melakukan solusi-solusi itu. Bagaimana menurut Kakak peran masyarakat dalam menciptakan pemerintah yang sehat nih? Apakah masyarakat punya peran? Saya pikir peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang sehat. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan setiap tindakan yang merugikan masyarakat. Kita juga perlu memperkuat budaya anti korupsi dan mendukung reformasi birokrasi dengan melakukan aksi nyata seperti dengan menghindari memberikan suap atau memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program dan kebijakan publik. Sangat bagus nih. Apa menurut Kakak langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memperkuat partisipasinya dan pengawasannya terhadap pemerintahan? Pemerintahan ini kayaknya perlu banget diawasi nih. Iya benar banget sih, perlu diawasi. Soalnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memantau kegiatan pemerintah, mengikuti forum publik atau diskusi, menulis surat atau
atau petisi, mengajukan permintaan informasi publik, bergabung dengan LSM atau organisasi masyarakat sipil, dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Wah, banyak banget nih ternyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk memperkuat partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Tapi, apakah masyarakat bisa memantau pemerintahan? Sedangkan pemerintah sendiri nih biasanya kan kerjanya di gedung yang tertutup, gak ada yang lihat gitu kan, Kak? Bisa banget dong, Kak. Gak perlu harus datang ke gedungnya untuk mengawasi. Masyarakat dapat memantau kegiatan pemerintah di wilayah mereka menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin melalui media sosial, media massa, atau forum-forum komunitas. Nah, hal ini akan membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terbaru mengenai kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Bener juga sih, masa iya kita ke gedung pemerintah terus lihat-lihat gitu, gimana nih pemerintahan, kan nggak mungkin. Sebagai generasi Z, kita bener banget sih bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi kan makin kesini makin canggih banget. Kita perlu banget nih menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke Kak, lanjut. Mungkin tadi ada yang perlu sampaikan lagi. Baik, masyarakat atau mahasiswa, karena mereka juga bagian dari masyarakat, dapat mengikuti forum publik dan diskusi yang diadakan oleh pemerintahan atau LSM komunitas isinya. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memahami lebih baik tentang kebijakan pemerintah dan memberikan masukan dan saran yang lebih efektif. Wih, menarik nih. Yuk generasi milenial yang pada nonton nih, jangan cuma nonton aja nih. Ayo kita sama-sama berperan dalam pembentukan pemerintahan yang sehat. Nanti manfaatnya juga nggak hanya ke pemerintahannya, tapi juga ke masyarakat seperti kita sebagai mahasiswa. Saya ini mahasiswa akan merasakan manfaatnya. Gitu. Betul banget. Selanjutnya, jadi tadi ada menulis surat atau petisi nih. Masyarakat juga dapat menulis surat atau petisi kepada pemerintah untuk mengekspresikan pendapat atau keprihatinan mereka tentang kebijakan pemerintah. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memberikan masukan langsung kepada pemerintah. Iya nih, terkadang aspirasi masyarakat dalam jumlah kecil tidak akan didengar. Nah, maka diperlukan usaha dari banyak orang, bisa melalui petisi yang tadi sudah Kak Hanif jelaskan. Benar sekali. Indikator keberapa ini? Selanjutnya ada mengajukan permintaan informasi publik. Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik kepada pemerintah untuk memperoleh informasi terkait kebijakan atau pemerintahan.
Apa bisa Kak melakukan itu? Masa kita mengajukan permintaan informasi publik? Apa bisa seperti itu, Kak? Bisa dong. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang lebih terperinci dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara transparan. Oke, selanjutnya kalau tidak salah tadi ada bergabung dengan LSM atau organisasi masyarakat sipil. Maksudnya bagaimana itu, Kak? Ya, jadi masyarakat juga dapat bergabung dengan LSM atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu pemerintah atau hak-hak masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memperkuat jaringan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oke, yang terakhir tadi kayaknya ada mengawasi program pemerintahan. Apakah dengan melakukan pengawasan yang aktif dan efektif terhadap pelaksanaan program pemerintah, masyarakat dapat memastikan bahwa program pemerintah sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Apakah seperti itu, Kak Hanif? Ya, betul banget, Kak. Seperti itu. Ada beberapa cara sih yang bisa dilakukan, seperti mengikuti rapat dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah, melakukan peninjauan lapangan, membuat laporan tentang hasil pengamatan, serta berkoordinasi dengan LSM yang fokus pada isu-isu pemerintahan. Wah, betul banget nih Kak. Setuju banget dengan cara-cara itu tadi. Terakhir nih Kak, apa sih pesan Kakak untuk masyarakat Indonesia tentang pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang sehat? Kalau saya ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kita harus mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan memberikan masukan dan saran yang konstruktif agar pemerintah kita dapat berjalan dengan baik dan sehat. Dan jangan lupa bahwa kita sebagai masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan kita dan menciptakan pemerintahan yang sehat demi kepentingan bersama. Wah, pandangan yang sangat berharga ya dalam podcast kali ini. Semoga kita semua dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang sehat di Indonesia. Menarik banget ya podcast pada hari ini. Oh ya, terima kasih kepada Kak Hanif telah hadir dalam podcast kali ini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya nih. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Telah diundang juga di podcast yang seru banget sih menurut aku. Oke teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Thanks for watching and don't forget to like, comment,
share, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Kak, see you semuanya.